Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, adik-adik, Mas Jack di Kiol Channel Gama Wisata Online dari Yogyakarta. Oke, untuk kali ini saya akan menampilkan masih dunia perfisikaan, yaitu lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin saya menjelaskan bagaimana tentang tips mengerjakan soal benda yang bergerak vertikal. Nah, kali ini masih pada gerak lurus, yaitu bagaimana mencari jarak apabila diketahui sebuah grafik. Oke, kita simak soal berikut. Ada sebuah grafik, grafiknya V dan T. V itu artinya kecepatan, dan T adalah waktu, meter per sekon kalau untuk V, untuk T-nya sekon atau detik ya. Grafik V dan T pada suatu benda. Kemudian pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah A. 104 meter, B. 100 meter, C. 98 meter, D. 64 meter, dan yang E. 8 meter. Oke, nah seperti biasanya akan saya sampaikan dulu metode yang biasa, baru nanti yang kedua menggunakan metode yang cerdik. Oke, kita simak satu persatu. Untuk cara biasa, saya bagi menjadi dua bagian. Dari sini saya sebut sebagai A, dan sini adalah B, yang terakhir C. Dari A sampai B, ini karena V-nya mendatar, kecepatannya konstan, maka A sampai B namanya GLB. Dari A sampai B, gerakannya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Maka untuk mencari jarak dari A ke B, SAB, rumusnya cukup pakai V kali T. Ini rumus GLB. V-nya adalah 4, T-nya ini 2. 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Sekarang kita melihat yang dari B ke C, ini kecepatannya naik. Kalau naik artinya ada percepatan, berarti jenis dari B sampai C itu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya untuk GLBB dari B sampai C namanya SBC, pakai rumus V0T. Ingat ya, ini kecepatannya naik. Kalau naik maka tandanya plus. Plus setengah AT kuadrat. Nah, V0 adalah kecepatan awal. Dari B sampai C, awalnya berarti di B. Maka V0 di sini adalah kecepatan di B. Berapa? Kecepatan di B sama dengan di A, berarti 4. V0-nya 4, T-nya dari 2 sampai ke 10. Ini berarti 8. 8 ditambah setengah. A-nya belum tahu. A-nya kita tahan dulu. T-nya sama dengan ini ya, 8 kuadrat. Oke, sekarang bagaimana mencari A? Mencari A itu pakai cara gini. Nah, gini. A itu percepatan, adik-adik. Percepatan itu adalah kemiringan, atau dalam matematika namanya gradien garis. Mencarinya dengan cara ini. Sisi tegak dibagi sisi datar. Sisi tegaknya ini adalah 20 dikurangi 4. 16. Sisi yang mendatar dari 2 sampai ke 10. 8. 16 per 8 sama dengan 2. Jadi A-nya ini adalah 16 dibagi 8 sama dengan 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat. Kalau saya teruskan menjadi 4 kalikan 8, 32
ditambah setengah hanya 2, T kuadrat 64 sama dengan 32 tambah ini setengah kalikan 2, 1 ya, coret nih, tambah 64, ketemunya adalah 96 meter. Dengan demikian, ini SAB-nya, ini SBC-nya, sehingga total atau S total sama dengan 8 ditambah 96, ketemunya 104 meter. Dengan demikian, jawabannya adalah ini, A. Ini kalau menggunakan cara biasa, memang harus urut sesuai konsepnya. Nah, sekarang mari kita menuju ke cara yang kedua, yaitu cara cerdik. Untuk cara cerdik, konsepnya adalah mencari luas S sama dengan, ini dulu konsepnya ya. Jadi jarak itu rumus dasarnya adalah kecepatan dikalikan waktu. Ini rumus konsep jarak. Adik perlu ketahui bahwa kalau dalam sebuah grafik yang ditanyakan S dan ternyata S itu merupakan perkalian dua sumbu, lihat V-nya sumbu vertikal, T-nya sumbu horizontal, dan rumusnya V kali T, artinya sumbu dikalikan sumbu. Maka itu ketemunya pasti luasan. Sehingga ini bisa dicari dengan yang namanya konsep luas. Nah, pertanyaannya, luas yang mana sekarang? Ya luas sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya, ditanya, ini kan 0 ya, 0. Berapakah jarak selama 2 detik? Ya berarti cukup luas dari 0 sampai 2. Berarti luas ini. Terus kemudian ditanya lagi, berapakah jarak dari detik kedua sampai ke 10? Ya berarti luas yang ini aja. Nah, karena dalam soal ini yang ditanyakan jarak selama 10 detik, artinya dari 0 sampai 10. Maka luasnya dicari semuanya. Nah, begini. Ini luas 1, ini luas 2. Nanti kemudian dijumlah. Oke ya? Saya teruskan. S sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1, ini kan segi 4. Cukup panjang kalikan lebar. 4 dikalikan 2. 4 dikalikan 2. Kemudian ditambah luas yang kedua, itu trapesium. Trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Yang sejajar, ini sama ini. Ini 4, ini 20 ya. 4 ditambah 20. Kemudian dikalikan tinggi. Tingginya ini. 2 sampai 10. Tingginya 8. Jadi konsep tinggi itu bukan harus tinggi ke atas ya, tergantung dari bidangnya. Oke, kita teruskan. 4 dikalikan 2 ada 8. Ditambah, ini setengah kalikan 8. 4 dikalikan 24 ya, 96. Ketemunya 104 meter. Jelas ya? Nah, nanti kita ketemu lagi dengan konsep luasan pada bab yang berbeda. Prinsipnya begini, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada suatu soal, kemudian rumusnya adalah perkalian kedua sumbunya, maka itu dengan cara yang mudah dicari dengan menggunakan konsep luas. Itu, sehingga nanti kalau ada soal yang lain, adik sudah tahu konsepnya. Oh, ini dicari menggunakan luasan. Sangat mudah. Daripada pakai rumus yang biasa tadi, itu panjang dan ternyata ketemunya sama. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu sampai sini.
Kita akan ketemu lagi di soal-soal yang berikutnya. Tetap saja di channel Geol, nggak usah kemana-mana. Dan jangan lupa like and subscribe bagi yang baru bergabung. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat. Oke? Tetap setia dengan channel Geol, Gamma Wisata Online. Salam sukses, salam sehat, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gamma Wisata.